الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang tak terhingga senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia Allah. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di Masjid Al-Qudus ini yang insyaallah sebentar lagi kita akan mendirikan salat Jumat secara berjamaah. Semata-mata mengharapkan ridha Allah, bi ikhlasin niyah, dengan niat yang ikhlas. InsyaAllah apa yang akan kita tunjukkan di hadapan Allah sebagai wujud ketaatan kita kepadanya akan senantiasa diridhoi, dibarakahi dan diijabah di sisinya. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah Jumat yang berbahagia, kembali kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan begitu juga kepada jamaah sekalian yang telah hadir pada saat ini di Masjid Al-Qudus ini. Marilah kita untuk senantiasa meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kita melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dengan penuh kesungguhan dan juga senantiasa menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan menemukan yang namanya mati kecuali berserah diri kepadanya. Maka jangan kita merasa cukup dan mengenal untuk berhenti untuk menambah bekal kita. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan yaitu sebaik-baik bekal tidak lain melainkan bekal ketakwaan kepadanya. Firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian
dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa begitu cepat perjalanan waktu. Jumat kali ini kita sudah berada pada Jumat kedua di bulan Muharram di tahun baru 1444 Hijriah. Sebagai landasan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan dalam satu tahun fi kitabillah. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu diciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Zalikad dinul qayyim, demikian itu adalah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah sekali-kali menzulimi diri kita di dalam bulan-bulan haram itu. Wa qatilul musyrikina kaffah, perangilah, bunuhlah orang-orang miskin itu, orang-orang musyrik itu secara keseluruhan, sebagaimana mereka yang telah membunuh kalian secara keseluruhan. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat ini dapat kita pahami bahwa ternyata di dalam 12 bulan dalam satu tahun itu hanya 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Sebagai penegasan dan penjelasannya, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperinci keumuman ayat ini. Ternyata 4 bulan yang dimaksud adalah salasatun mutawalliyat. Itu ada 3 bulan yang berurutan, mulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan yang terakhir yaitu 3 bulan berurutan, yaitu bulan ini yang dimaksud adalah bulan Muharram. Kemudian yang keempat itu adalah bulan Rajab. Ternyata dalam 4 bulan ini ada larangan bagi kita berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36 ini, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian di bulan-bulan haram itu melakukan kezuliman. Maka kita harus ekstra ketat memelihara dan menjaga diri kita untuk tidak terjebak dalam perbuatan-perbuatan zalim. Apa sebab? Ulama menyebutkan bahwa sesungguhnya yang harus kita lakukan di bulan-bulan haram ini, termasuk di dalamnya bulan Muharram ini, adalah menunjukkan ketaatan kepada Allah jauh lebih baik dan lebih kuat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang tidak termasuk bulan haram. Apa sebab? Hikmahnya adalah pahalanya, keutamaan akan diperbesar dan diperbanyak, diganjari oleh Allah berlipat ganda karena dilakukan di bulan-bulan istimewa, di bulan-bulan yang dihormati, di bulan-bulan yang sungguh dimuliakan, yaitu di bulan ini, bulan Muharram. Sebaliknya, kenapa menjadi larangan tidak melakukan perbuatan zalim di bulan-bulan haram ini? Tentu sebaliknya, dosa-dosa yang dilakukan dalam kezaliman itu akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan-bulan ini, di bulan khususnya bulan Muharram ini, marilah kita banyak melakukan muhasabah, introspeksi diri terkait perjalanan kita dalam hidup ini 1 tahun yang lalu.
mulai dari bulan Muharram tahun kemarin sampai ditutup dengan bulan Zulhijjah kemarin. Kita harus banyak melakukan tafakkur, kita banyak melakukan tadabbur, dan kita harus banyak melakukan tasyakkur sembari kita memahami apa yang sesungguhnya yang telah kita lakukan untuk menghadapi hari esok. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasr ayat 18, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah masing-masing atau setiap diri kita untuk memperhatikan. Tadabbur yang dimaksud tadi adalah memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yaitu untuk hari akhirat kita kelak. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengenali terkait apa yang telah kalian kerjakan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa demi keselamatan kita hari esok, hari ini kita harus menghitung-hitung amal kita, menghitung-hitung apa yang telah kita lakukan yang sesungguhnya tidak boleh kita lakukan. Maka muhasabah yang harus kita perkuat. Kalaulah tahun kemarin kita sudah melakukan ketaatan yang jauh lebih banyak, kita pertahankan dan kita tingkatkan, dan sembari kita bermunajat dan bermohon kepada Allah agar apa yang sudah kita lakukan ini senantiasa diijabah di sisinya. Sebaliknya, kenapa penting kita bermuhasabah untuk menghitung-hitung kembali apa yang telah kita lakukan pada tahun yang lalu. Kalaulah banyak kesalahan, kekhilapan, bahkan kita banyak melakukan kezoliman yang kesemuanya ini akan mendatangkan dosa, maka kita bermunajat, bermohon kepada Allah agar kita mendapatkan pengampunan dan maghfirah di sisinya, dan kita membangun prinsip untuk kita tidak melakukan. Maka banyak kita melakukan solat taubat, kita banyak bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita paham betul sesungguhnya dosa-dosa yang lalu itu amat terpelihara dan terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menghitung-hitung ini, maka kita akan termasuk manusia yang celaka. Karena di antara 4 manusia yang celaka itu adalah nisyanuz zunubi al-madiyah wa hiya indallahi mahfuzah, yaitu orang-orang yang senantiasa melupakan dosa-dosanya yang lalu, sementara dosa-dosa itu amat terpelihara dan terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berusaha di tengah-tengah mungkin kita masih berat dalam hidup kita ini di keheningan malam, untuk bangun malam kita melaksanakan sholat taubat, kita melaksanakan sholat hajat, kita melaksanakan sholat tahajud, dan kita tutup dengan witir. Bermunajah, bermohon kepada Allah, tentu lebih konsentrasi dan lebih hikmat di keheningan malam itu yang kita lakukan di tengah-tengah manusia tidur nyenyak. Kita merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan bahwa hidup kita ini tidak ada apa-apanya tanpa pengawalan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan bahwa kita masih lebih banyak melakukan dosa-dosa di muka bumi ini, dan kita merasa alangkah rugi dan celakanya nanti kita kalaulah dosa-dosa yang telah lalu yang kita lakukan ini tidak mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang akan terjadi pada diri kita masing-masing nanti kalau kita bisa dan mampu melakukannya, tidak terasa dan tidak sengaja tiba-tiba bercucuran air mata. Bercucuran air mata ini bukan karena kita dapat musibah, tapi kita merasakan bahwa kita dekat dengan Allah, merasakan kenyamanan melakukan ibadah di keheningan malam, dan itu ganjaran subhanallah. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, di antara 7 golongan orang nanti di akhirat kelak akan mendapatkan perlindungan di sisi Allah. Salah satu di antaranya wa zakarullah fa fadat ainahu. Seseorang yang hatinya seseorang yang ketika dia ingat Allah lalu bercucuran air matanya. Ketika dia zikir di hadapan Allah, tidak ada orang di sekitarnya
hanya satu-satunya diri kita berkonsentrasi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa betapa kecilnya kita di hadapan Allah ini, bercucuran air mata. Dan ini tidak serta-merta mudah kita mencucurkan air mata kalau zuk hati kecil kita belum terkonsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah merasakan nikmatnya ibadah di keheningan malam, maka janji-janji Allah Subhanahu wa taala, kita akan diangkat derajat kita pada derajat maqamam mahmudah, yaitu tempat yang terpuji di sisinya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Diperkuat dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita sekalian beberapa anjuran, di antaranya absus salama, sebarluaskan salam, wa at'imut ta'ama, berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan, wasallu wan nasu niyamun tadkhulu jannata bisalamin, salatlah kalian di tengah-tengah manusia sedang tidur nyenyak, yaitu dimaksud adalah salat tahajud, tadkhulul jannata bisalamin, kalian akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat dan aman. Subhanallah, janji Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Lalu apakah janji ini akan kita abaikan dan kita sia-siakan? Kita masih punya umur, kita masih mempunyai nikmat sehat, kita masih mempunyai kesempatan. Artinya mari kita berjuang bersama untuk melakukan harapan-harapan ini, perintah-perintah ini demi keselamatan kita hari ini dan demi keselamatan dan kebahagiaan kita yang hakiki, yaitu di akhirat kelak hendaknya. Amin. Amin. Allahumma amin. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طول أعمارنا في طاعتك ولرسولك وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.